warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fernia Saputri dengan NPM 2313022015. Saya berasal dari kelas 23A dengan program studi saya dari pendidikan fisika. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem pencernaan manusia dengan dosen pengampu saya, Ibu Dr. Dina Maulina MSI. Oke, sebagai berikut video penjelasannya. Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang kita makan dan selanjutnya dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya sistem pernapasan manusia itu? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang untuk sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi untuk memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Kelenjar ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Yang kedua, setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga sebelah kiri di atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu yang pertama ada pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada renin, berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Lalu yang ketiga ada asam klorida atau HCl, berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Setelah itu, dari lambung makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang saluran pencernaan karena panjangnya sampai 7 meter. Di dalam usus halus terdapat usus halus untuk mengandung pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, memiliki panjang 25 cm, mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi menggunakan zat tepung atau amilin menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase merupakan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum, terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter, berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang ketiga, ada usus penyerapan. Merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian sari makanan diedarkan dari aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna lanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri, yaitu bakteri Escherichia atau biasa kita kenal dengan E. coli,
yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa-sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf mengirimkan respon ke otak, rasa ingin membuang air besar. Kemudian, anus merupakan lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, sudah paham kan teman-teman semua? Nah, begitulah teman-teman penjelasan mengenai materi dari sistem pencernaan manusia. Saya harap teman-teman dapat memahaminya semua, dan apabila terdapat kesalahan saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.